mana perkembangan negara peserta. Dan saudara, bagaimana persiapan turnamen ini dan juga bagaimana pembinaan karate di tanah air, kita ikuti bincang olahraga berikut ini. Hai pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat banget karena sesuai dengan tadi cuplikan beberapa menit pasti Anda semua sudah tahu ya, kita akan membahas terkait dengan salah satu cabang olahraga yang pastinya sudah berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Tapi bukan hanya membahas terkait dengan prestasi dari cabang karate untuk Indonesia saja, namun juga persiapan turnamen internasional yang juga nanti akan berlangsung di tahun ini seperti apa. Bersama saya Suarah Madinah, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan cabang karate yang tentunya sejauh ini sudah mengalami perkembangan. Mulai dari prestasi yang nampaknya mungkin terlihat biasa saja saat dulu, tapi ternyata mengalami peningkatan yang luar biasa sehingga sudah menuju ke kancah internasional. Baik, saat ini sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio TVRI Sport yang juga sudah menyempatkan waktunya walaupun tinggal beberapa hari lagi nih jelang Sureido Cup 2025, tapi nampaknya sudah bisa hadir juga dalam bincang olahraga kali ini. Saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama, sudah ada Mas Riki Muhtar selaku Ketua Bidang Luar Negeri PB Forky sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Sureido Cup 2025. Halo Mas Riki. Halo, salam olahraga. Salam olahraga. Host. Baik, kayak mau tanding nih jadinya. Iya. Terima kasih Mas Rizky sudah hadir di bincang olahraga kali ini dan juga kayaknya mungkin pemirsa sudah familiar dengan kedua atlet andalan kita yang sudah langganan juara nih. Bukan hanya nasional tapi juga internasional. Yang hadir adalah Zigiza Resta. Halo Ziggy. Halo. Salam olahraga. Jaya. Jaya, semangat sekali. Dan tentunya kita akan sapa ada Sandi Firmansyah. Salam olahraga. Jaya, luar biasa. Terima kasih teman-teman atlet kita sudah menyempatkan waktu juga hadir walaupun sebenarnya mereka akan mempersiapkan diri juga gitu ya jelang Sureido Cup 2025. Mungkin kalau membahas terkait dengan karate Indonesia, mulai dari yang senior ada Ziki dan juga Sandi di sini. Tapi nanti kita juga akan bahas bagaimana sih pembibitan usia dini dan usia mudanya untuk karate Indonesia. Sebelum ke situ dan sebelum Sureido Cup 2025, saya mau ke Mas Rizky terlebih dahulu. Mas Rizky, ini menarik sekali kalau kita bahas tentang seluruh cabang olahraga yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah karate. Ini kan memiliki peningkatan yang cukup drastis terkait dengan prestasi. Tapi sebenarnya ya, perkembangan dunia karate di Indonesia itu seperti apa sih Mas? Oke, terima kasih Mbak Dina. Kalau bicara perkembangan karate di Indonesia ini sangat luas. Kenapa? Kalau Anda lihat kalender pertandingan, karate sekarang ini hampir tiap minggu pasti ada kejuaraan. Pasti ada. Kemarin di Jawa Timur, 1 bulan bisa 8 kali pertandingan. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat di karate di Indonesia ini sangat tinggi. Bahkan pesertanya sekarang mulai mendekati ke arah 1.000 sampai 1.000 lebih. Kenapa demikian? Karena kita akan memulai pembibitan dari usia under 8 tahun udah bisa ikut. Kemarin pertandingan 5 tahun aja main katanya udah mirip Ziggy waktu kecil. Bagus banget. Jadi kenapa? Ini kita bicara statistik. Saya kebetulan di AKF, Asian Karate Federation, sebagai organizing committee buat Youth Camp and Championship. Pada saat saya presentasi, saya menggunakan data. Berdasarkan data saya, juara Olimpiade itu mulai latihan sejak usia 5, 7. Ziggy tahun usia berapa latihan? 6 tahun. Nah, sekarang bayangkan di zaman sekarang yang banyak godaan. Usia 6 tahun, Anda sedang belajar karate. Tapi nggak ada pertandingannya. Betul. Baru ada pertandingan dulu ya. Dulu itu baru ada pertandingan mungkin kadet usia 14 tahun. Dari 6 ke 14 tahun nggak ada pertandingan. Tapi di sebelah ada pertandingan lain yang dalam tanda kutip digital, distracting gitu kan, menggunakan gadget segala macam. Tentu berbeda ya. Sifat naluriahnya pasti akan milih ini lebih menarik gitu kan. Akhirnya dia melepas, dia nggak ikut karate, dia fokus ke yang lain. Tapi dengan banyaknya pertandingan, mereka haus akan medali, haus akan prestasi. Jadi dengan tentu saja ada support juga dari pemerintah juga, ada kegiatan-kegiatan kayak O2SN segala macam, itu sangat mendukung prestasi untuk melahirkan Ziggy dan Sandi lainnya. Kalau nggak ada pertandingan yang kebayang, mereka pasti lari ke
kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang produktif. Baik. Dengan adanya kegiatan-kegiatan pertandingan yang dimulai dari usia dini gitu, akhirnya membina atlet, mempersiapkan untuk melahirkan Ziggy dan Sandi lainnya. Gitu. Nah, ini berarti momen penting juga bagaimana Ziggy ini kan berproses dan Sandi juga pasti prosesnya panjang untuk bisa berprestasi. Tapi sebenarnya Ziggy, kalau boleh diceritakan gitu ya, pengalaman awal kamu ikut fokus di karate ini kan bela diri banyak banget gitu ya, sampai ada juga kompetisi yang khusus bela diri gitu ya. Tapi kenapa kamu memilih dunia karate untuk bisa kamu fokuskan hingga saat ini? Jadi dulu kenapa saya ikut karate, karena itu adalah ekstrakurikuler di sekolah dasar. Waktu itu di SDN 2 Lingsar. Jadi kebetulan ada karate, terus bapak juga memang daripada saya nggak ada kegiatan, daripada main, ya udah diikutkan karate. Karena dulu juga saya sering berkelahi dulu, sering berkelahi jadi nakal ya. Ya habis itu pas ikut karate setahun 2 tahun, akhirnya juara tuh kabupaten, juara 3. Waktu itu hadiahnya masih 25.000 gitu. Ya udah itu yang membuat tambah semangat. Alhamdulillah memang terus bapak melihat masa depan ada di karate, diseriusin, alhamdulillah bisa sampai saat ini. Ada background mungkin orang tua yang juga fokus di bela diri misalnya kalau di karatenya? Kalau orang tua nggak ada basic atlet, cuman almarhum kakek dulu senang pencak silat. Iya. Jadi akhirnya, tapi aku ikut karate atas kemauanku sendiri, bukan paksaan dari orang tua. Ini yang paling penting ya, walaupun memang terkadang ada juga sih yang paksa dari orang tua, tapi kan kalau punya prestasinya ternyata terlihat oke juga nih pilihan orang tua gitu ya. Nah kalau dari versi Sandi bagaimana? Ini mungkin cerita yang berbeda ya, bagaimana? Kalau saya di Bandung, lingkungannya kan banyak yang juara tuh. Dulu di koran-koran sering lihat tuh juara-juara. Rossi saya lihat tuh juara. Disitulah mulai tertarik. Diarahkan oleh bapak. Di situ ada dojo Unilon, latihan. Nah waktu itu kecil SD umur 7 tahun mulai latihan karate. Nah, ternyata saya bakat di situ. Apa dilihat dari bakat? Jadi latihan saya lebih cepat tuh, karena saya ngapalin kata. Terus timbul motivasi juara PON, juara saya lihat Simpe Umar di mana di koran, makin motivasi saya. Akhirnya 2004 ikut kejuaraan di Tasik, juara 3. Nah, dari situ mulai tergugah untuk ikut karate lebih serius lagi. Oke, berarti kalau Sandi di nomor kata ya? Saya komite. Oh komite malah ya, tapi awalnya tadi sempat di fokus Ada ya. Nah itu apa yang membuat kamu kala itu, ini kan beda dong ya, kata dengan komite ini hal yang pasti cukup jauh gitu ya. Nah ini apa yang membuat kamu akhirnya fokus aja lah di komite? Dulu kan saya nggak bisa diam tuh. Jadi energinya habis di karate. Nah sambil ngapal kata tuh, jadi energinya di situ. Dulu kan nggak ada gadget tuh Mbak. Ya. Jadi fokus ke nggak jadi strike gitu. Karena ngapalin kata seru juga gitu kan. Nah lambat laun pelatih almarhum saya pertama, Pendang Ruhyat, dia kan lihat komite. Jadi selesai latihan tuh dia jadi sparring partner tuh. Nah di situ mulai kelihatan bakatnya, diarahkan lah di situ. Dan banyak senior saya juga, dojo saya di situ memang juara top di situ. Itu akhirnya situlah mulai termotivasi gitu di situ. Jadi inilah cerita-cerita para atlet yang hari ini hadir, tentu melalui prestasi yang selama ini kita lihat, mungkin kalau masyarakat lihat wah prestasinya saja, tapi sebenarnya progresnya ini lama sekali dimulai dari mereka usia dini. Nah, tapi pembinaan yang dilakukan oleh PB Forky seperti apa? Usai jeda nanti kita bahas. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Prestasi karate Indonesia dan juga persiapan jelang Suraido Cup 2025 masih kita bahas dalam Bincang Olahraga, dan kita juga tadi sempat ngobrol bagaimana sih awal mula teman-teman atlet ini tentunya punya passion fokus pada cabang karate. Nah tapi Mas Erki ini kan melihat mereka adalah contoh-contoh yang tentunya dilihat dari yang usia dini, usia muda.
tentu kan mereka ingin mengidolakan Ziggy dan juga Sandi gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau untuk pembinaan yang usia dini ini kan nampaknya ada yang kadang ya anak-anak itu masih yang kemudian atau mereka masih berpindah-pindah. Cara yang dilakukan oleh PB40, pembinaan yang dilakukan juga agar mereka bisa fokus mengikuti alur di dunia karate itu bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Dina. Sebelumnya disclaimer dulu, saya menjawab karena saya kan ketua bidang luar negeri, bukan dalam negeri nih ya. Tapi jadi nggak apa-apa, boleh dong. Dulu ya. Jadi saya menjawab mungkin hanya dari sudut pandang saya melihat bagaimana PB40 melakukan dukungan terhadap atlet-atlet di daerah. Yang pertama gini, PB40 ini tentu mempunyai provinsi-provinsi yang di daerah masing-masing. Dan saat ini Ketua Umum kami, Bapak Marsikal TNI Kolonel Wirawan Hadi Cahyanto selalu aktif ke daerah. Beliau tuh bahkan kemarin tuh baru dari Kalimantan Timur ada Bayan Resource Open KT Championship, peserta 1.800 peserta. Beliau hadir untuk membuka dan langsung melihat langsung pertandingan seperti ini. Dan ini bukan pertama kalinya. Kenapa? Karena beliau rutin jadwalnya udah padat sekali. Jadi tentu saja kita tidak hanya melihat di atas kertas, tapi tentu saja melihat langsung. Dan yang terakhir itu bahkan di kejuaraan Seakov kemarin kita mengirimkan seluruh peraih emas. Jadi kadang-kadang itu pilihan, mau kirim semuanya atau tertentu itu bisa aja, itu haknya. Tapi komitmennya saya lihat seluruh juara emasnya dikirimkan. Peraih emas di kejuaraan sport di Riau lalu itu juaranya dari daerah. Jadi kita tidak memberi janji-janji palsu. Anda juara, kita support. Seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan terkait pembinaan di daerah. Baik, karena kan kalau dari daerah biasanya mewakili Indonesia tentunya untuk go internasional gitu dong. Nah, tapi kalau berbicara untuk prestasi secara internasional, ini kan karena memang fokusnya Mas Riki ini untuk yang luar negeri ya. Itu bagaimana sih mungkin bisa dilihat kalau perbandingan dengan negara-negara lain, melihat kesempatan untuk Indonesia ini sebenarnya banyak gitu untuk mengirim teman-teman ini ikut kompetisi di internasional. Oke. Saya sampaikan dulu bahwa kejuaraan terbuka yang dipegang oleh World Karate Federation setahun itu ada 12. 4 untuk Series A, 4 untuk World Premier League, dan 5, bukan 12, berarti tambah 1 ya. 5 untuk Youth League. Itu semua terbuka. Tidak hanya negara yang bisa kirim dalam artian National Federation, tapi semua individu pun bisa. Namun tentu saja dengan banyaknya event ini, kita juga tidak bisa berpangku tangan hanya PB40 yang mengirim. Nah tentu saja PB40 mengkomunikasikan dengan daerah-daerah kerjasamanya. Jika Anda mau berangkat, kita bisa bantu support. Dalam artian kita melakukan diplomasi, masuk komunikasi dengan itu. Yang kita lakukan terakhir, ada kita membuka untuk mengikuti World Karate Federation Youth League di Fujairah. Alhamdulillah kita dapat 2 emas dan 1 perak. Ini mungkin bukan atas nama Forky berangkat, atas nama masing-masing. Yang satu ada perguruan, yang satu ada individu, mereka berangkat sendiri, tapi mereka bisa meraih itu. Sehingga salah satu atletnya atas nama Zaskia Putri Salurante sempat meraih ranking 3 dunia. Di nomor? Kata individu kadet. Okay. Nah ini yang bahaya, kalau tidak dijaga terus, dia rankingnya akan jatuh. Jadi kembali lagi, kendalanya apa sekarang? Indonesia ini negara yang sangat jarang ada kejuaraannya di sekitar Asia Tenggara. Kejuaraan WKF mayoritas di Eropa. Maupun kalau di Asianya di Timur Tengah seperti itu, kemarin di Fujairah gitu. Jadi agak sulit, Kazakhstan, gitu kan, Uzbekistan, itu kejuaraan. Bagi Indonesia, tentu saja untuk berangkat ke situ perlu modal yang sangat besar. Padahal event-event tersebut itu yang dapat nilai, dapat poin. Nah, bedanya sekarang sama dulu. Kalau dulu asalkan juara nasional bisa mewakili negaranya tanding di kejuaraan dunia. Sekarang nggak bisa. Juara nasional nggak cukup, harus punya poin. Ada kualifikasi. Kualifikasi dapatnya harus ikut ke beberapa event yang tadi saya sebutkan salah satunya. Untuk senior berarti 8. Series A sama World Premier League. Dari poin tersebut kalau eligible baru bisa masuk ke World Championship-nya WKF. Oke, berarti itu sangat pengaruh juga ya untuk mereka bisa berangkat ke internasional, katakanlah seperti itu ya. Tapi kalau pengalaman dari Ziggy terlebih dahulu, Ziggy ini kan dari beberapa event atau kompetisi turnamen yang pernah kamu ikuti, banyak pasti ya, nggak usah dijelasin gitulah satu-satu, tapi sebenarnya yang paling berkesan itu yang mana sih, dan mungkin ada keunikan apa yang terjadi di sana? Kalau dibilang paling berkesan sih sebenarnya SEA Games kemarin tahun 2023, terus kemarin juga PON dan juga Asian Games.
Itu termasuk beberapa dan juga kejuaraan dunia tahun 2015 dulu pertama kali. Alhamdulillah kita memecahkan rekor pertama, medali emas pertama untuk Indonesia di kejuaraan dunia, itu yang paling berkesan sih. Dan itu pasti menghebohkan Indonesia gitu ya. Bener. Oke. Jadi kemarin waktu di Kamboja itu waktu penghormatan bendera kebetulan juga diliput sama teman-teman TVRI. Wah, itu sampai nangis segukan itu karena karena ya bisa hat-trick 3 kali itu kalau menurutku bukan suatu hal yang mudah. Butuh konsistensi yang butuh komitmen juga. Jadi ya makanya kemarin tuh sempat sedih juga sih sebenarnya nginget perjuangan gimana kita disiksa waktu latihan, gimana kita dedikasi kita waktu latihan, kita sakit-sakit harus pergi latihan ya, tapi alhamdulillah terbayar lunas. Oke, tapi dalam progres kamu di nomor kata ini kan pasti berbeda ya yang dilakukan. Apalagi berbicara kalau di kata ini kan poin akhir dari juri ini sangat sangat mempengaruhi keberhasilan kamu gitu ya. Yang terjadi kemarin misalnya di SEA Games kita bahas yang Kamboja itu bagaimana posisi kamu di akhir? Oh, jadi cukup unik juga kenapa aku sampai nangis. Jadi pada saat itu aku melakukan kesalahan yang fatal. Yang fatal sekali, goyang. Waktu gerakan paling sulit kebetulan aku goyang. Tapi syukur alhamdulillahnya itu waktu itu lawan Malaysia itu beda 0,02. Wow, sedikit saja. 0,02. Makanya pas itu tuh bersyukur sekali, kaget. Kayak wah ini mungkin sebenarnya yang aku lihat sih bukan waktu di sana kita mau tampil maksimal atau enggak, cuman kan segala ketulusan di latihan, segala ya ibaratnya kita cicil waktu latihan. Jadi pada saat main tuh kalau menurutku ya wajar aku dikasih rezeki segini gitu, karena aku latihan waktu itu juga habis-habisan juga sih Kak. Bisa dibilang kita latihan itu hampir 1000%, jadi di atas 100%. Jadi waktu pada saat kemarin tuh ternyata yang hikmahnya itu bahwa oh iya ternyata aku juara 1 karena latihanku keras, terus juga hatiku juga tulus untuk Indonesia berjuang. Ya alhamdulillah dapat medali emas. Ini sebenarnya menjadi contoh juga ya untuk yang adik-adiknya Ziggy dan juga Sandi gitu, bagaimana mereka melihat pertaruhan luar biasa pada saat final pasti dong ya. Tapi yang paling penting adalah dapat emas. Keren dong. Bukan hanya Ziggy loh pemirsa, tapi juga Sandi. Kalau boleh diceritakan, mungkin versi yang berbeda. Kalau tadi Ziggy kan untuk SEA Games yang kemarin. Nah kalau Sandi bagaimana dari keseluruhan yang pernah kamu ikuti? Ada beberapa momen yang penuh dengan tantangan ya. Pertama saya kejuaraan Asia di Hong Kong 2010. Saya divonis untuk tidak main, cedera di kaki. Tapi saya yakinkan ke pengurus main dan saya berjuara 3. Yang pertama, yang kedua selanjutnya di PON ya. 5 emas PON buat Jawa Barat menurut saya suatu historis. Khusus pribadi saya dan perkaratean Jawa Barat. Nah, lalu paling terakhir ini kan SEA Games Kamboja. Bisa dibilang pada saat itu muka karate kalau tidak ada kumite itu nggak ada emas. Ya. Kenapa bisa bilang gitu? Karena emas itu 2, di katanya Ziggy 1 dan saya 2 komite. Ini 2 yang dapat emas. Tuh, dari sekian banyak kelasnya, historisnya juga banyak. Saya turun di beberapa bulan sebelumnya saya main di 75, terus WKF Series A naik ke plus, naik berapa saat 10 itu kilo, juga beda berapa? Yang 1 minggu, 10 hari. Tuntut naik sampai saya muntah-muntah di toilet, tapi saya masih bisa perform karena motivasi. Masih bisa juara 3 di Jakarta, lanjut di SEA Games Kamboja. Ini penantian saya yang panjang, karena di SEA Games sebelumnya kan belum pernah. Ya berkat dukungan yang luar biasa, karena awalnya saya nggak dijagokan, kurang dipercaya, tetapi saya bisa membuktikan. Jadi di sini juga kesempatan saya banyak terima kasih. Terutama tadi dibahas mengenai saya dulu flashback, saya tidak lupa ada almarhum Paci ya. Waktu saya kecil dibawa-bawa dan beliau sampai sekarang salah satu motivasi saya selain keluarga saya. Jadi pembinaannya sangat luar biasa. Jadi itu yang saya ingat selain dukungan dari orang-orang yang percaya saya di SEA Games Kamboja sebelumnya. Jadi itu sesuatu historis di PON dengan di. Jadi pertama kali SEA Games ya Kamboja dan mendapatkan hasil terbaik. Itu wow, pembuktian yang mungkin kita pikirnya
secepat itu ya, tapi sebenarnya prosesnya ini panjang loh yang sudah mereka lakukan. Kalau berbicara tentang ini kan kalau keberhasilan tidak lepas dari yang namanya keberadaan dari pelatih ya. Nah ini kan pelatih yang juga mendukung keberhasilan kalian selama proses kalian bertanding, misalnya latihan fisik, dan yang paling penting adalah mental nih yang harus benar-benar dijaga. Dari sisi Ziggy sendiri, bagaimana sih menurut kamu dari misalnya di provinsi kamu, lalu juga pada saat kamu sudah masuk ke timnas? Kalau untuk saya pribadi menilai bahwa setiap siapapun pelatih kita itu yang harus diambil itu adalah nilai plus-plusnya. Jadi semua ilmu yang kita dapat, kita saring. Kalau prinsip saya itu, kalau saya latihan tuh kita harus jadi gelas kosong, Kak. Jadi apapun yang dikasih sama pelatih kita tuh harus kita serap semua dan kita nggak usah mikir yang minusnya, tapi kita harus memikir yang positifnya. Itu rahasiaku selama ini. Makanya alhamdulillah di pelatnas ya bisa dibilang lumayan lama juga, sampai 10 tahun. Dari umur 17 dulu waktu masih kelas 3 SMA sampai tahun ini, ya kebetulan tahun ini kan karena kelas saya nggak ada di SEA Games, ya jadi mungkin rezeki saya di tempat lain. Jadi kalau saya selalu berpikir positif. Untuk beberapa pelatih memang yang saya ambil tuh plus-plusnya. Jadi itu yang saya rangkum dan itu yang saya jabarkan. Baik, mungkin kalau dari sisi Mas Riki yang melihat sejauh ini kalau kita bahas ke pelatih, karena kan pelatih ini kan juga mereka bersertifikasi, lalu juga misalnya fokus yang ke Ziggy dan juga ke Sandi ini kan berbeda nih pelatihnya. Itu bagaimana sih yang dihadirkan di PB40? Oke, terima kasih. Bicara kepelatihan, itu kadang-kadang beda antara pelatih dojo yang mencari bibit-bibit, memunculkan bibit-bibit, pelatih nasional di daerah atau pelatih tingkat internasional. Sekarang untuk masuk ke pelatih internasional itu banyak sertifikasinya. Kita harus ngambil accredited coach dulu. Itu pembelajarannya banyak. Bukan belajar lagi gimana cara mukul, cara nendang, bukan. Tapi gimana jadi pelatih yang baik di tatami dalam membawa atlet. Pelatih yang baik saat ada kejadian tidak terduga. Jadi safety sport itu sangat ditinggikan. Kemudian anti doping. Jadi materi-materinya seperti itu. Bahkan terakhir itu untuk mengikuti World Games, kita kan ada satu kandidat atas nama Keiko Georgia akan bertanding di World Games Chengdu pada tanggal 8-9 Agustus mendatang. Itu pelatihnya sangat serat, harus lulus kualifikasi yang certified. Jadi level 2. Satu udah lulus, yang kedua itu sangat sulit. Memang ini jadi PR kita semua, sampai akhirnya saya pun secara pribadi bekerja sama PB40 bikin yang namanya WKF Accredited Coach Certification di bulan Agustus. Kenapa? Karena saya melihat kalau pelatih-pelatih ini tidak diberikan informasi terkait hal ini, mereka akan kurang siap. Ketika masuk ke level berikutnya, atlet-atlet ini menjadi kurang siap juga. Kalau pelatihnya nggak siap, atletnya tentu makin nggak siap lagi. Berpengaruh ya. Kepercayaan mereka terhadap pelatih sangat tinggi. Jadi seperti itu. Namun saya sampaikan bahwa sebenarnya kualitas pelatih kita pun sangat cukup bagus di internasional. Sudah beberapa kali ada pelatih-pelatih kita ikut mengisi materi seminar di luar negeri, di Hong Kong seperti kita ikut bersama sama Hong Kong Sport Institute, gitu kan. Ada pelatih kita atas nama Jintar Simanjuntak sempat ikut melatih. Dan nanti teman-teman di sini juga ini Ziggy Zaresta dan Sandi nanti di tanggal 6 akan memberikan seminar di Surido Cup bersama dengan juara dunia. Jadi ada Shinji Nagaki juara dunia tahun 2004, ada Emery Iwamoto ranking 1 WKF tahun 2017, dan ada Ayumi Uekusa 4 kali grand winner. Jadi grand winner itu kumpulan dari kemenangan-kemenangan, nggak ada yang ngalahin. Jadi grand winner dia 4 kali, Ayumi Uekusa ya. Jadi mereka semua akan bersama mereka, Moriyuta juga ya. Jadi saling sharing lah gitu kan, saling sharing bersama. Karena mereka pun ini juara dunia, ini juara WKF juga pernah, juara SEA Games juga. Jadi mereka ini levelnya udah tinggi. Indonesia saya yakin bisa menyamakan posisi di internasional. Oke, jadi pertanyaannya nanti masih ingin ikut pertandingan atau masih ingin nanti menuju menjadi pelatihnya? Nggak tahu gitu ya. Oke, nanti kita bahas usai jeda. Kita harus jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga.
Kembali lagi di Bincang Olahraga, kita masih berbincang terkait dengan bagaimana prestasi karate di Indonesia dan juga jelang Sureido Cup 2025. Nah, banyak sekali cerita yang tadi sudah disampaikan oleh atlet-atlet andalan kita Indonesia yang sebenarnya sudah mengikuti berbagai proses dalam hal prestasi bukan hanya di nasional. Biasanya nasional itu yang paling sangat dinantikan adalah PON gitu ya. Lalu juga yang di internasional mereka ini adalah juara-juaranya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan Mas Rizky, Mas Rizky kita bahas tentang Sureido Cup ini, nanti mereka berdua ini yang juga akan katakanlah mengisi materi gitu ya. Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau untuk persiapannya dan kebetulan Indonesia juga menjadi tuan rumah yang nanti akan berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta Timur, itu bagaimana? Langsung saja ke ketua panitianya nih, bagaimana? Terima kasih, Dina. Saya sekarang sebagai ketua panitia penyelenggara ya. Double nih soalnya. Sebelum saya jelasin, Sureido itu apa sih? Sureido itu kan sebenarnya brand baju karate yang banyak support komunitas karate. Jadi lahirnya di Okinawa, sama kayak karate. Jadi pabriknya di Okinawa, lahirnya di Okinawa karate. Nah, mereka support tim-tim juara seperti Sandi Firmansyah dan Ziggy Zaresta. Dan sebagai komitmen kita selalu bikin international championship ya. Terakhir ini sekarang ada keempat di Jakarta. Dan sampai saat ini peserta yang udah mendaftar kepesertaannya adalah 2.253 peserta kompetisi dengan 75 orang peserta seminar dari 14 negara. Salah satu negaranya ya Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, Oman, Rusia, Maroko, dan beberapa Jepang juga tentu saja, dan beberapa negara lainnya. Di kesempatan ini sangat menarik, kenapa? Karena juara best of the bestnya akan kita berangkatkan ke kejuaraan World Karate Federation Series A di tanggal 3 dan 5 Oktober. Jadi kita nggak mau bercanda di kejuaraan, kita serius gitu kan. Support juga buat timnas, kan timnas juga main di sini. Dan tentu saja ya semoga siapapun best of the bestnya bisa kita dukung. Namun di sini agak berat. Oh ya, contohnya apa? Hong Kong mengirimkan, di sana tuh ada semacam sekolah karatenya gitu nasional yang ada beasiswanya. Hong Kong mengirimkan timnya. Kemudian Mori Yuta juga ikut tanding. Selain ngisi seminar dia ikut tanding juga. Dan Malaysia sangat banyak, 188 kepesertaan. Juga ada Filipina 128 kepesertaan. Jadi cukup kompetitif. Semoga Anda bisa menang di sini dan tentu saja bisa berangkat ke kejuaraan World Karate Federation Series. Itu yang paling dinantikan ya oleh betul. Seluruh peserta yang nantinya akan ikut pada Sureido Cup 2025. Nah, kalau kita berbicara flashback, ini kan penyelenggaraan yang keempat. Berarti kan ada yang 2023 dan 2024 yang Indonesia ikuti juga kala itu. Mungkin kalau 2023 Sandi ya? Saya main. Oke, Ziki. Tapi ke Sandi dulu deh kalau gitu ya. Kalau ke Sandi kan berarti yang kemarin 2024 ya. Itu bagaimana kamu lihat Indonesia penampilannya dan juga proses yang dilakukan pada saat masuk ke Sureido Cup 2024? Ya, pada saat itu momennya banyak orang Indonesia yang main karena berbarengan dengan PON. Di daerah-daerah itu pasti mengirimkan atletnya untuk ikut ke Filipina. Jadi sebetulnya kemarin di Sureido Filipina itu kompetisi PON mini. Kenapa tuh? Karena banyak daerah yang main di Sureido di situ, orang Indonesia. Mayoritas kemarin pun yang juara itu ya orang Indonesia juga, seimbang lah dengan Filipina. Nah, kebetulan saya main kemarin min 75, ya medali emas di Filipina gitu kan. Pas datang di Indonesia disampaikan waktu itu, wah antusias banget gitu kan, apalagi yang ngisi seminar ini kan sangat menarik nih. Radio dunia di zamannya dan sekarang zaman sekarang nih kolaborasi, jadi tempatannya sangat bagus nih gitu. Kalau pada saat itu di sana banyak sekali peminatnya di Filipina, sangat bagus. Di Indonesia harapan saya lebih bagus daripada Filipina. Bicara peta kekuatan Indonesia dengan negara lain saat kamu di 2024 itu bagaimana? Pesaing ketat apakah memang dari negara asal misalnya atau mungkin ternyata negara lainnya juga ikut berlomba nih punya prestasi yang sama? Ya, kalau waktu di Filipina saya pikir Filipina yang agak kuat karena mereka siap dan mayoritas banyak juga Filipina. Kompetitor paling ya Indonesia lagi dan mungkin 1, 2 orang, 3 orang Jepang paling. Itu saja waktu di Filipina. Tapi medali yang diraih oleh Indonesia ada berapa jumlah?
Kalau itu nggak begitu karena general umum ya. Karena masing-masing tim ada Sporti tim. Sumut, Jawa Barat, DKI Jakarta. Karena membawa Mereka nama membawa klub gengsi ya. masing-masing. Oke, nah kalau dari versi Ziggy yang 2023 lebih lamanya lagi nih, bagaimana saat itu mungkin situasi yang bisa kamu ceritakan gitu ya, saat kamu juga ikut berlomba di sana. Jadi pada saat 2023 itu merupakan kejuaraan Suredo Cup yang kedua, ya menarik banget tuh karena saya waktu itu mewakili Suredo Indonesia. Jadi dengan beberapa junior-junior saya yang dari Nusa Tenggara Barat itu waktu itu menyumbangkan kita 3 medali emas. 3 medali emas, terus mungkin ada kontingen dari Indonesia lain juga yang menyumbangkan medali emas. Nah, pada momen itu persaingannya sangat ketat juga karena waktu itu aku ketemu final sama Filipina, itu beda tipis juga 3-2. Ceritanya selalu beda tipis. Iya, beda tipis. Keren banget loh. Jadi kita meskipun kemarin waktu itu mainnya kan kebetulan habis juara SEA Games tuh. Jadi waktu main ke sana itu sama juga adrenalinnya gitu sama naik. Jadi seru sih. Nah, kebetulan sekarang kan Suredo Cup itu ada di Indonesia, jadi saya cukup excited karena memang line up yang ngisi seminar, line up yang datang ini bisa dibilang all star lah. Dari legend juga ada, dari yang sekarang juga ada. Jadi kalau saya sih bisa pastikan sih yang nggak ikut Suredo Cup tahun ini kayaknya nyesel deh. Banget gitu ya. Nextnya di Jepang Mungkin gitu kan. di Jepang kan kita masih belum tahu. Masih belum tahu ya. Iya. Tadi diumumkan rahasia. Datang makanya. Yang experience-nya yang beda ketika Suredo Cup itu adalah atmosfernya. Jadi atmosfernya itu dimana pada saat kejuaraan biasa kan adrenalinnya kan naik tuh, ketegangannya naik terus tensinya juga naik. Tapi kalau di Suredo Cup itu yang saya rasa itu kita lebih ke seperti friendly match tapi serius, syarat dengan gengsi gitu. Tapi ketika kita selesai itu ya udah jadi kayak gimana ya, bukan hanya dari ini aja, bukan hanya dari antar kita sesama atlet aja, tapi dari pelatih juga, dari wasit juri juga, dan dari kepengurusan AKF juga, kepengurusan dari internal Suredo juga, itu akan kita menjadi lebih erat. Jadi keren banget. Oke, kalau berbicara supporter, kayaknya supporter Indonesia nanti kalau ini jadi tuan rumah harus memperbanyak diundang dan datang gitu ya, karena Gor Ciracas ini kan juga mungkin dengan luas yang cukup baik bisa menampung banyak sekali penonton gitu untuk bisa memberikan semangat dan dukungan gitu untuk Indonesia. Nah, tapi sebenarnya sosialisasinya kemarin itu seperti apa sih Mas Rizky? Karena kan melihat tadi pesertanya nampaknya lebih banyak kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, betul sekali. Tahun-tahun sebelumnya di Manila kayaknya hanya 1.200-an dan sebelumnya lagi lebih sedikit. Pada awalnya kita juga tidak menyangka bakal sebanyak ini. Kita hanya ya karena kita pikir kan sekali-sekali deh Suredo di Indonesia. Kita dapat amanah jadi tuan rumah. Oke, last minute orang-orang pada daftar. Apalagi setelah terakhir itu Bapak Ketua Umum kita Pak Hadi Cahyanto mengumumkan dukungannya langsung di sosial media. Wah, orang semakin banyak yang mendaftar. Akhirnya kan kita batasin juga, sampai sekarang sudah tutup, tidak ada pendaftaran lagi. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana bikin pertandingan ini menjadi berkualitas gitu kan. Kuantitas sudah oke, kualitas gitu. Kualitas tentu saja akhirnya kita mengundang Dewan Wasit dari AKF. Hampir nggak pernah ada loh kejuaraan di Indonesia mengundang Dewan Wasit dari Asian Karate Federation, yaitu Mr. Juan Carlos Pegilas. Itu kita undang. Tentu saja berarti level pertandingannya lebih tinggi ya. Ya, semoga saja ini bisa memberikan hasil yang terbaik buat karateka Indonesia yang terutama yang terlibat di Suredo Cup. Nah, lalu juga untuk persiapan dari sisi prasarana dan sarananya itu bagaimana? Terus juga fasilitas gitu ya, pengamanan. Ini kan juga penting ya, karena kan Gor Ciracas itu kan juga katakanlah di tempat yang strategis gitu. Lalu bagaimana yang dilakukan? Tentu saja hal itu sudah dipersiapkan ya. Kita sudah terbiasa juga menyelenggarakan event ini. Kalau mungkin tahu dulu pernah kita bikin kejuaraan World Karate Federation Series A November 2022. Saya juga terlibat di dalamnya. Jadi hal-hal seperti itu sudah kita siapkan, kemudian sudah banyak juga koordinasi. Sekarang tinggal menunggu detik-detik nih, besok sudah mulai technical meeting. Jadi besok akan hadir untuk registrasi ulang dan technical meeting untuk persiapan di Jumat yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PB40 Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Pukul 2 siang. Baik, jadi ini persiapannya sudah bukan cukup lagi, sudah matang banget ya. Gitu ya. Apalagi kalau persiapan dari seminar, mungkin dari sisi Ziggy deh, bagaimana dari persiapan seminar kamu yang akan dilakukan ini pertama kalinya?
Kalau untuk di internasional ini kedua kalinya. Kedua kalinya. Nah, berarti sudah ada evaluasi lah ya dari yang sebelumnya. Nah, bagaimana persiapan kamu sendiri? Tentunya untuk persiapkan sih tinggal memantangkan materi yang harus dibahas besok, karena besok kan yang datang kan bukan hanya dari Indonesia aja, itu sebenarnya lebih ke mematangkan gimana cara berkomunikasi. Gitu. Biasanya sih ya kita juga punya keterbatasan, dari luar juga punya keterbatasan, dan PR-nya itu ada gimana cara apa yang kita sampaikan ini nyampe. Itu sih paling mematangkan pasti situ aja. Baik, karena ini momen juga mengedukasi ya untuk yang hadir gitu kan seperti apa. Jadi nanti kita akan bahas kembali usai jeda. Kita istirahat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Terima kasih masih setia bersama kami di Bincang Olahraga, dan tentunya ini sudah berada di segmen akhir, berarti ada hal yang lebih penting lagi yang akan disampaikan terkait dengan dunia karate di Indonesia. Bukan hanya fokus ke prestasinya saja, tapi setelah itu mau kemana nih sebenarnya karate di Indonesia, dan tentunya atlet-atletnya akan mau seperti apa ke depannya. Nah, saya ingin ke Mas Riki kembali. Mas Riki, dari Suredo yang tinggal beberapa saat lagi akan dijalankan gitu ya. Tentu penyelenggaraan ini kan bukan hanya fokus mereka nanti menambah poin katakanlah, atau mungkin ada kaitannya dengan menambah ranking misalnya. Nah, tapi kan sebenarnya bukan hanya fokus di situ. Untuk mereka bisa mengenal dan juga bertemu dengan idola-idola misalnya. Betul untuk sekali. Yang usia dini gitu ya. Nah, untuk targetnya seperti apa dari Suredo? Ya, terima kasih. Ini hal yang menarik ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di sosial media, banyak banget orang yang pengen ketemu Ziggy, pengen ketemu Sandi. Mereka udah bangga, ketemu Ziggy itu bangga banget sama saya. Juga bangga nih ketemu mereka. Apalagi kalau mereka ketemu idola mereka, terutama dari negara asalnya, dari Jepang. Ada Ayumi Uekusa, ada Mori Yuta, ada Shinji Nagaki. Itu semua kan level tinggi semua. Jadi tentu saja berharap bisa memotivasi karate Indonesia untuk tetap berlatih dan menjadi mereka. Karena banyak banget yang japri, oh saya mau ketemu Ziggy, saya pengen seperti Ziggy, saya mau ketemu seperti Sandi. Mereka posting info langsung banyak banget ciutannya gitu kan. Nah, berarti saya melihat memang hal-hal seperti ini bisa memotivasi mereka. Itu satu. Kedua, saya ingin memberikan gambaran kepada peserta-peserta di luar negeri bahwa karateka kita ini berkualitas. Kita ini juga punya kuantitas. Tentu saja kuantitas ini saya nggak diragukan. Saya di World Karate Federation juga selalu komunikasi. Mereka mengatakan pemirsa dari karate itu, event-event tayangan WKF itu, negara pertama adalah India. Kedua adalah Indonesia. Jadi Indonesia ini pasarnya besar karate. Nah, tentu saja ini akan jadi PR juga nih buat kita sebagai PB4K. Gimana dari kuantitas yang besar ini menjadi berkualitas. Salah satunya adalah dengan memperbanyak event berkualitas. Kalau event sekarang udah banyak, Anda lihat di website itu event-event banyak banget, mau di daerah Sumatera, Jawa, macam-macam ada, Sulawesi pun ada open internasional segala macam. Tapi untuk mencapai kualitasnya belum banyak, masih yang wasitnya masih nasional atau daerah. Nah ini makanya kita mau coba bawa agar penyelenggaraannya berkualitas, atletnya pun hasilnya berkualitas. Baik. Ini menarik sekali ya untuk menjadi penyelenggara yang berkualitas dan atletnya berkualitas. Nah, dari versi atlet-atlet yang kebetulan kali ini juga bisa kita katakan atlet yang berkualitas karena dilihat dari prestasi. Kalau dari sisi Sandi sendiri, sebenarnya apa sih yang disebut dengan atlet yang berkualitas itu dalam artian apakah dari disiplinnya mereka atau mungkin dari hal lain dalam artian mental misalnya, itu bagaimana? Atlet berkualitas terjadi karena proses yang sesuai ya. Terus lihat juga prestasi kan, muaranya di prestasi. Terus jelas kalau prestasi bagus, disiplin, komitmen, cara berpikir, cara bersikap, semua juga pasti juara. Gitu. Itu mungkin ya patokannya salah satunya ya atlet yang juara. Gitu. Juaranya di mana? Ya lihat eventnya tadi, event apa. Gitu. Gitu. Jadi ada beberapa kejuaraannya. Itu kalau menurut saya sih. Oke, nah kalau dari versi Ziggy bagaimana? Tentunya sebenarnya kalau bisa dibilang atlet yang berkualitas itu
atlet yang juara di dalam dan di luar lapangan. Kadang-kadang ada yang juara di dalam lapangan tapi pada saat di luar kan tidak bisa mengontrol diri. Jadi ya bisa dibilang bahwa itu bukan atlet yang berkualitas gitu. Dan kalau menurut saya atlet yang berkualitas itu adalah bagaimana kita menginfluence adik-adik kita atau teman-teman kita tuh bagaimana caranya menjadi seorang karateka yang ibaratnya yang bersikap dengan sumpah karate gitu. Salah satu kalau kita kan memang ada fondasi ya, jadi atlet karate itu biasanya kita selalu menanamkan sumpah karate. Jadi sebagian besar karateka itu pasti mengamalkan itu sebagai ibaratnya ya pedoman hidup mungkin selain agama seperti itu. Jadi setidaknya ada yang selalu diingat gitu ya, bagaimana langkah, karena ini berbicara terkait dengan hal yang positif gitu kan. Nah kalau ini kan nanti kalian juga akan tentunya prosesnya akan lebih ada lagi ke depannya, tapi ada juga bibit yang usia muda. Bagaimana kalau misalnya di Jabar sendiri gitu ya, keberadaan yang usia dininya itu menurut kamu memang banyak tidak sih di sana, dan juga apakah sekedar bermain saja, karena dilihat nanti kan mereka harus punya target dong, ingin mengikuti prestasi nih. Ya, yang bagus banget ini generasi, beberapa generasi itu perlu disiapkan ya. Jawa Barat sebagai menurut saya salah satu ataupun paling terbanyak nih karatekanya di Indonesia. Sekarang ada sirkuit di sana jelas, pembinaannya jelas, terus apalagi Pordanya, pekan olahraga daerahnya sangat bergengsi. Jadi di sana ya karate itu menurut saya seperti sekolah. Jadi tiada hari tanpa berlatih karate kalau di Jawa Barat. Dan kompetisinya pun sudah jelas terukur kalau di Jawa Barat, mulai dari usia dini sampai ke senior. Oke, nah mungkin kalau dari sisi Ziggy, kamu bisa bagikan juga tips kalau seandainya nih ada adik-adik yang usia dini, mereka saat ini menonton tayangan kita, apa sih yang harus mereka lakukan dan mereka persiapkan, khususnya di usia yang mungkin 5 tahun atau 6 tahun sesuai kamu awal dulu ikut karate? Kalau untuk saya sih memberikan tips pertama nih, kalau untuk adik-adik dari usia 5 sampai bisa dibilang 10-12 tahun lah, itu happy dulu menjalani karate, senang dulu menjalani karate. Suatu saat kalau kita udah happy ya, udah juara, terus kita harus berpikir panjang. Setelah kita juara kita mau kemana nih? Karena ketika kita udah juara berarti kan kita udah nyemplung tuh. Gitu. Ini tinggal kita nyebur atau naik lagi gitu. Kalau aku dulu memang waktu tamat SD itu aku udah menentukan bahwa oh ya mungkin karate masa depanku. Akhirnya ya bisa dibilang sekolah nomor 2 waktu itu. Gambling kan? Bukan gambling sebenarnya, lebih ke pertimbangan orang tua waktu itu. Makanya aku waktu tamat SD dulu sempat berhenti sekolah setahun karena karate. Terus habis itu pada saat kelas 3 SMA itu aku masuk sekolah cuman 1 minggu gitu. Waktu kelas 3 itu waktu kita ujian nasional baru kita pulang. Jadi ya sebenarnya sih ini tentang pertama happy dulu, senang dulu. Kalau kata teman-teman yang dari Jepang, teman-teman Suredo, keluarga besar Suredo itu enjoy karate. Enjoy karate. Yang paling penting juga akademiknya sebenarnya harus penting ya, tapi kan sekarang ini lebih mudah karena ada jalur prestasi. Nah, ini kan menjadi nilai plus juga untuk misalnya Ziggy dulu yang bolos, tapi kan sebenarnya ada jalur yang tentunya punya peluang untuk kamu tetap bisa bersekolah. Akademik juga harus penting gitu ya. Ada cerita menarik. Apa nih? Aku kelas 6 SD, habis itu berhenti sekolah setahun. Nah, ketika berhenti sekolah setahun, masuk SMP itu langsung ranking 1. langsung ranking 1, semester 1, semester 2 ranking 1 juga, kelas 2, kelas 8 ranking 3, terus habis itu ranking 5, kelas 3-nya kosong. Jadi prestasi karate tidak menghambat prestasi sekolah. Ya, betul. Jadi mau fokus ke non akademik, akademiknya juga harus balance dong gitu kan. Ini sebenarnya menjadi semangat juga gitu ya untuk teman-teman yang usia muda yang juga ingin mencoba bela diri, salah satunya adalah karate. Oke, Mas Riki, ini kan kalau seandainya mereka dalam artian sudah masuk ke timnas nih, tentu kan ada peluang juga. Tadi balik lagi kalau kita bahas yang paling penting adalah perbanyaklah kompetisi dan kegiatan yang harus mereka lakukan. Apalagi mereka ini kan membawa provinsi kalau seandainya untuk yang PON misalnya seperti itu. Nah, apakah ada juga seperti training camp yang harus mereka ikuti? Karena ini kan peluang mereka juga untuk bisa bersaing di kancah internasional. Ya,
Kalau dikatakan harus tentu saja ya, karena contoh nih, Sandi ini di komite. Selama ini sudah berapa tahun ya Sandi, udah belasan tahun ya. Jadi kalau untuk level Sandi kemarin tuh, untuk mencari lawan itu kalau mau training tuh nggak bisa dengan di Indonesia lagi. Dia perlu yang lebih tinggi supaya terpacu semakin tinggi. Jadi supaya ada lawan, ada challenge. Nah itu termasuk buat teman-teman yang lain pun di Indonesia itu tentu saja kalau mau meninggikan levelnya itu harus mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Nah di luar negeri itu sering banget loh training camp. Contoh bulan depan kalau nggak salah Agustus itu ada training camp di Manila, bukan di Manila, di Filipina. Tapi di daerah, saya lupa daerahnya apa. Itu mengundang banyak. Ada dari Turki, ada dari Australia, ada dari New Zealand. Kadang-kadang kita perlu event seperti itu supaya kita bisa ketemu dengan negara lain. Karena gini, komite ini unik gitu. Dan kalau ketemu lawan Indonesia mungkin style gitu, kebaca nih. Tapi pas keluar negeri bisa berubah. Ya. Berubah. Itu pasti Sandi pernah ngerasain banget lah saat komite di Indonesia udah tahu semua deh, udah habis semua gitu kan. Di 3 kelas ya Sandi ya, Mas Pon di 3 kelas udah 5 kali gitu, ya. PKF juga, World Karate Federation. Dan ini akan menjadi challenge sendiri. Kalau kita mau berkembang memang harus open, harus keluar. Kita harus lihat kenapa kok negara-negara yang lain kayak Jepang nih. Jepang ini tim Asian Games-nya latihan sebulan cuma 4 hari, 3 hari. Jadi dia di daerah sebulan ngumpul. Kalau Indonesia itu bisa setahun, kadang 2 tahun gitu kan. Bisa beda drastis. Sekali ya. Nah, kalau di Hong Kong menarik lagi, dia ada namanya Hong Kong Sport Institute. Masuk ke situ ada ujiannya. Kalau lulus dia boleh di situ ada beasiswa. Dia belajar sekaligus latihan karate. Biasanya timnas Hong Kong ngambilnya dari situ. Kenapa? Karena sudah diolah. Nah, semua negara punya pembinaan masing-masing. Memang ada juga challengingnya. Saya sempat berkunjung ke Forky Jepang ya, Japan Karate Federation. Mereka juga sejak Olimpiade selesai dukungan cabut. Tapi untungnya mereka tempat latihannya bagus. Contoh nih, Ziggy latihan kata ya. Kalau di kata itu kan kita yang melihat hanya pelatih cuma 2 mata. Anggap 2 pelatih 4 mata. Di Jepang dia punya banyak banget, ada 30 kamera sekeliling. Jadi Ziggy tinggal main kata sekali, dia bisa evaluasi dari bola sudut. Nah, ini bergerak kan sedikit aja juga kelihatan gitu ya. Iya, jadi kan Ziggy kamu salah di sini, kamu kayak gini. Nah, sekarang kan kebayang kalau kita 4 mata berarti kita seperberapanya dibanding yang lain. Berarti PR-nya orang latihan sehari, Ziggy mungkin baru bisa ngimbangin sebulan 2 bulan jadinya kan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pertimbangkan juga, sport science-nya seperti apa. Gitu, dan memang biasanya ujung-ujungnya adalah kendala di dana. Training di luar negeri nggak jarang, saya termasuk saksi gimana Ziggy berangkat ke Jepang mandiri ya. Betul. Ziggy waktu itu mau Asian Games 2018. 2018. Sandi juga gimana berangkat ke Turki, Hong Kong ya. Itu juga siap mandiri gitu. Jadi kita nggak bisa selalu nunggu dana. Kadang-kadang ada action yang harus kita ambil sendiri. Kalau mau juara ya gerak, harus siap gitu. Jadi jangan menunggu. Kalau menunggu udah kalah sama yang bergerak duluan. Karena memang kan misalnya saat ini menjadi pesaing di event yang satu, nanti mereka sudah mengikuti event yang lainnya lagi. Iya, jadi berarti jangan sampai ketinggalan gitu ya. Karena balik lagi semua dari diri masing-masing ya. Kalau kalian memang sudah cinta gitu dengan dunia karate ini ya sudah. Ibaratnya difokuskan saja dan konsisten gitu dengan apa yang sudah ada dan harus dijalankan gitu ya untuk kedepannya. Baik, mungkin terakhir singkat saja dari Mas Riki, ini terkait dengan Suredo Cup 2025, bagaimana untuk target selanjutnya? Oke, target selanjutnya tentu saja kita mengharapkan ya, walau dengan peserta sebanyak ini, saya secara pribadi mengharapkan juaranya Indonesia lagi. Jangan sampai, walaupun ini bakal challenge besar karena di negara lain juga mengeluarkan tim-tim andalannya nih, terutama Filipina, Malaysia dan Hong Kong nih tim andalannya semua. Jadi saya juga berharap semoga kita juga selaku tuan rumah bisa ikut juara di kejuaraan ini, dan kejuaraan ini hanya sebagai stepping stone untuk kejuaraan berikutnya supaya tetap selalu berlatih dan menaikkan level Anda. Jangan lagi nasional, kita aim untuk tujuan internasional. Baik, apalagi yang akan hadir adalah diantaranya kedua atlet yang nanti akan bertemu gitu ya di Suredo Cup 2025. Yang paling penting adalah sukses untuk penyelenggaraan dan juga sukses untuk prestasi yang nanti akan diraih, karena tentunya akan berpengaruh untuk poin dan juga berpengaruh untuk masa depan kalian di karate dan mewakili kancah nasional maupun internasional. Terima kasih Mas Riki, Ziggy dan juga Sadi sudah menyempatkan waktunya hadir dalam Bincang Olahraga kali ini. Tidak terasa juga akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa semuanya. Sampai jumpa, salam olahraga.